Hello guys, welcome back again with me. Jadi di video kali ini saya akan melakukan subnetting untuk /26 dan juga /27. Nah, apa itu subnetting? Jadi subnetting itu digunakan ketika kita ingin memecah atau membagi jaringan besar menjadi subnet-subnet yang lebih kecil untuk meningkatkan efisiensi. Nah, metode-metode subnetting itu terbagi dua. Yang pertama ada CIDR, yaitu Classless Interdomain Routing, dan juga ada VLSM. Nah, perbedaannya dari CIDR dan juga VLSM itu memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Nah, untuk di CIDR, misalkan ya, kita lihat di sini. Nah, di sini kan ada dua IP. Jangan yang ini deh. Kita coba ketik di sini dulu deh. Kita ke bawah dulu. Nah, misalkan ada IP yang seperti ini. 10.1/24. Nah, untuk CIDR artinya tuh di satu prefix ini yaitu /24 itu hanya memiliki satu network ya. Dan kalau misalkan kita pakai CIDR yang /25 deh. Ini kita ketik lagi titik 10.1/25 untuk CIDR. Jadi kan di sini tuh ada dua network ya, yaitu yang setiap networknya memiliki 126 IP valid. Nah, jadi di setiap network itu hanya bisa dipakai menggunakan satu prefix yang sama, atau kita hanya bisa menyetingnya dengan menggunakan prefix yang tetap sama. Sedangkan apabila kita memakai VLSM, jadi dari /24 ini kita bisa gunakan seperti misalkan kita ada yang 62 host atau 62 klien atau 60 klien lah. Jadi kita bisa menggunakan /26. Nah, kan masih ada sisa tuh ya. Jadi yang dari /24 ini yang terpakainya tuh hanya 62 host. Dan itu tuh termasuknya ke prefix /26. Jadi sisa dari /24 itu kita masih bisa gunakan dengan prefix yang lainnya. Seperti misalkan kita ada yang 32 host atau 29 host, kita masih bisa menggunakan yang prefix yang ini. Jadi di prefix yang /24 ini, apabila kita menggunakan VLSM, isinya tuh kita bisa menggunakan /24 lah. Kita bisa menggunakan /26 ataupun /27 dan seterusnya. Jadi untuk di VLSM tuh di satu networknya tuh tidak terpaku hanya kepada satu prefix. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan yang kita perlukan. Sedangkan untuk yang CIDR itu di setiap networknya tuh tetap memiliki prefix yang sama. Dan apabila ada kita hanya perlu 126 klien, kita kan bisa pakai /26 ya. Jadi kan 100/26 yang satunya kan itu kan tidak terpakai ya. Jadi itu rada kurang efisien. Jadi kita bisa menggunakan VLSM untuk menggunakan yang lebih efisien. Tapi untuk VLSM itu biasanya dipakai di perkantoran mungkin, dan untuk yang CIDR itu biasanya digunakan di jaringan-jaringan besar. Nah, untuk di video kali ini saya akan menggunakan metode CIDR. Karena untuk VLSM itu agak sedikit ribet dan saya belum terlalu mengerti ya. Dan maaf apabila penjelasan saya sedikit kurang sopan ataupun kurang jelas ya. Lalu selanjutnya di sini saya ada dua study case yang saya akan praktekkan. Yang pertama saya akan mencari jumlah network, jumlah IP valid dan juga netmask, dan saya akan mencari tabelnya seperti dari IP network, range IP, dan juga IP broadcast untuk yang study case yang pertama dan kedua. Nah, kita langsung saja ke pengerjaannya.
Untuk study case yang pertama, kita akan coba menghitung networknya. Nah, untuk mencari network itu, rumusnya itu 2 pangkat X. Dan untuk jumlah IP valid itu, rumusnya itu 2Y kurangi 2. Dan untuk netmasknya nanti saya akan jelaskan ya. Nah, untuk mencari X dan Y-nya, kita harus mengetahui angka binernya. Nah, sebelum saya convert ini ke angka biner, kita harus tahu kalau di satu IP address itu memiliki 4 oktet. Dari 4 oktet tersebut, satu oktetnya memiliki 8 angka biner. Nah, karena 192 ini termasuknya tuh ke kelas C, yang artinya subnet masknya itu adalah 255. Bentar, saya akan ketiknya di sini saja biar ada bisa lebih jelas. 255 255 Nah, ini adalah subnet mask dari by default dari kelas C. Tetapi untuk yang ini tuh adalah untuk /24. Sedangkan kita kan memakai /26 ya. Nah, tapi kalau kita convert ini ke biner, dari kita pakai sama dengan decimal to biner. Lalu kita pilih yang ini, enter. Nah, kita bisa lihat kalau dijumlahkan dari 255 ini, totalnya itu adalah 8 angka biner, yaitu 11111 yang totalnya ada 8. Nah, untuk ini tuh kita bisa baca ini adalah prefix /24 karena total angka satunya yang ada di sini adalah ada 24. Di sini ada 8 ditambah 8 lalu ditambah 8 lagi yang totalnya 24. Dan untuk /26 cara menghitungnya adalah dengan kita menambahkan dua angka biner, yaitu yang 1 dan sisanya adalah 0. Kita tambahkan 0 ya. 1 2 3 4 5 6. Nah, kenapa ini bisa termasuk kepada /26? Saya jelaskan dulu ya. Ini tuh bisa termasuk ke /26, yaitu angka biner dari /26 karena jika kita totalkan angka satunya, totalnya adalah ada 26, yaitu 8 tambah 8 tambah 8 lalu ditambah 2 yang hasilnya 26. Nah, setelah ini artinya kita telah menemukan biner dari /26 ini. Jadi sekarang kita sudah mengetahui jumlah X dan juga jumlah Y. Nah, karena ini kelas C, jadi kita hanya fokus kepada oktet yang terakhir, yaitu yang keempat ini ya, yang 110-nya, sisanya adalah ada 6 0 itu. Untuk X adalah jumlah angka 1 yang ada di oktet terakhir, yaitu ada 2. Berarti 2 di pangkat 2, 2 pangkat 2 adalah 4. Jadi jumlah networknya adalah ada 4 network. Dan jumlah IP valid adalah 2Y dikurangi 2. Nah, untuk Y adalah jumlah angka 0 yang ada di oktet terakhir, yaitu ada 6. Berarti 2 pangkat 6 dikurangi 2. Kita coba hitung ya di kalkulator. 2 pangkat 6 sama dengan dan 64. Kita kurangi 2. Berarti ada 62. Yang berarti jumlah IP validnya adalah ada 62. Nah, untuk netmasknya kita bisa hitung. Sebentar, ini belum terganti. Untuk netmasknya kita bisa hitung dari angka biner yang di sini. Kita hapus dulu yang 0 ya. Nah, untuk biner yang pertama, yaitu 1, ini tuh memiliki nilai 128. Lalu untuk angka biner yang kedua yang ini,
1 lalu 1 lagi, ini jumlahnya adalah 64, yaitu dibagi 2 dari 128. Jika kita hitung total yang ada di sini, kita bisa mendapat jumlah dari 255 seperti yang ini ya. Apabila semuanya ini adalah angka 1, maka hasilnya adalah 255. Berarti yang ketiga ini memiliki nilai 32, lalu 16, 8, 4, 2, dan juga 1. Karena ini slash 26, yaitu yang angka satunya ada 2 yang di sini, berarti 128 lalu ditambah 64, yaitu ada 192. Kita untuk make sure, kita coba untuk menggunakan komen bin to deck. Lalu kita pilih yang ini ya. Kita enter. Bisa kalian lihat di sini saya sudah benar, yaitu 192. Berarti net mass yang ada di sini adalah 255, 255, 255, 192. Lalu kita akan lanjut ke tabelnya ya. Nah, untuk di tabel yang sini yaitu jumlah networknya yang totalnya ada 4. Saya akan tulis 1, 2, 3, lalu 4. Nah, untuk IP network yang pertama itu sudah pasti dimulai dengan 0, yang artinya 192, 168, 10.0. Lalu untuk range IP-nya adalah dari yang IP network kita tambahkan dari jumlah IP yang valid, totalnya ada 62. Yang artinya dari kita tambahkan dulu 1 ya. 192, 168, lalu 10.1. Saya lupa untuk mentionnya. Setelah 0, kita tambahkan 1 terlebih dahulu, yaitu dari awalan range IP-nya. Sampai, untuk negatif itu sampai ya, ibaratkan seperti sampai. Dari 0 kita tambahkan 62, yaitu totalnya berarti ya 62. Kita lupa menambahkan ini ya, sorry, berarti 10.62. Dan untuk IP broadcastnya itu adalah kita tambahkan 1 dari range IP yang terakhir, berarti 192.168, 10.63. Nah, ini adalah untuk network yang pertama. Untuk IP networknya adalah 10.0 dan range IP-nya dari 10.1 sampai 10.62, dan IP broadcastnya adalah 10.63. Untuk network yang selanjutnya, saya akan mengetik 192.168.10 terlebih dahulu, agar saya tinggal menambahkan di oktet yang terakhir, biar tidak terlalu makan banyak waktu ya. Saya akan speed up saja. Nah, di sini saya sudah menambahkan untuk dari oktet yang 1 sampai ke oktet yang ketiganya ya. Nah, untuk network yang kedua, itu IP networknya kita tambahkan 1 dari IP broadcast yang terakhir, yang artinya di sini adalah 64. Lalu untuk range IP-nya, yang range IP yang pertama itu berarti adalah 65, sampai dengan dari 64 kita tambahkan 62, yang berarti totalnya itu 96. Apakah benar? Oh ya, salah. 126. Apakah benar? Ya, 126. Lalu untuk IP broadcastnya kita tambahkan 1 dari 126 ini, berarti 127. Nah, berarti untuk IP network yang kedua ini adalah ini settingannya. Untuk network yang ketiga, berarti kita tambahkan 1 dari 127, berarti 128. Lalu untuk range IP-nya kita tambahkan 1 dulu, berarti 129. Untuk range-nya kita tambahkan dari IP network yaitu 128, kita tambahkan 62, yang totalnya 190. Yang artinya untuk IP broadcast-nya adalah 191. Lalu untuk network yang ketiga, untuk network yang keempat, kita tambahkan IP networknya, berarti tambahkan 1 dari IP broadcast yang terakhir, jadi 192. Untuk range IP-nya adalah 193.
kita tambahkan dari 192 ditambahkan 62, yang artinya 254. Yang artinya berarti IP broadcastnya adalah 255. Nah, ini adalah jumlah network yang ada di sini, totalnya ada 4, dan kita bisa lihat untuk jumlah IP validnya ini juga sesuai. Yang di sini ada 62 IP, di sini juga ada 62 IP yang usable-nya atau valid IP-nya. 62 IP yang bisa digunakan, ini juga sama dan ini juga sama. Dan jumlah networknya ada 4. Jadi ini adalah jumlah network dan juga jumlah IP valid yang kita bisa gunakan untuk prefix /26 pada IP yang kelas C yang akhirannya, yang oktet ketiganya 10 dan oktet yang terakhirnya adalah .1. Dan ini adalah angka binernya kalau kita lihat. Nah, untuk study case yang pertama ini sudah beres, dan juga kita sudah menentukan jumlah network, jumlah IP valid, netmask, dan juga tabelnya ya. Dan untuk selanjutnya saya akan mempraktekkan untuk study case yang /27. Kita buka lagi Excel-nya. Kita buka yang SC2, yaitu study case 2. Kita juga akan sama mencari jumlah network, lalu jumlah IP valid, dan juga netmask. Dan juga saya akan mencari tabelnya ya. Nah, untuk jumlah networknya seperti yang sebelumnya, sini saya lupa untuk menggantinya guys. Maaf, ini /27 dan ininya 20. Nah, kalau kita lihat ini tuh /27, yaitu kan kalau /24 itu angka binernya kan ada 24 ya, yang angka satunya, yaitu 111 lalu 111. Di sini saya akan copy aja deh, dari sini sampai ke sini saya akan copy, lalu saya akan paste di sini. Nah, ini tuh untuk prefix yang 126 ya. Tetapi kalau untuk prefix /24 itu kan seperti ini, yang artinya total angka satunya itu ada 24. Kalau /27 berarti kita tambahkan 3 saja. Berarti yang di sininya adalah 123. Kita tambahkan 3 angka satunya, lalu sisanya adalah 0. Berarti 5 ya. Kita enter. Nah, kita sudah menemukan netmasknya. Berarti netmasknya itu yang ini ya. Yaitu karena ini /24, berarti jumlah angka satunya di angka binernya ada 27. Lalu sisanya adalah angka nolnya, berarti ada 5. Nah, berarti di jumlah networknya itu 2/3, yang artinya adalah 8. Lalu untuk jumlah IP validnya 2 pangkat jumlah 0 yang ada di angka biner, berarti ada 5. 2/5 dikurangi 1. Kita coba hitung ya. 2 pangkat 5 berapa nih? 32 lalu dikurangi 2. Artinya berarti ada 30 usable IP. Atau jumlah IP validnya berarti ada 30. Lalu untuk netmasknya kita tinggal sesuaikan seperti yang di sini ya. Berarti 255, 255, 255, 224. Lalu kita isi tabelnya. Di sini jumlah networknya ada 8 ya. Berarti kita akan tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, saya akan memberitahu sedikit ya. Jadi di setiap untuk di /24 ke atas, yaitu berarti dari /24 sampai /31, tetapi /31 itu kita tidak bisa gunakan karena IP-nya tuh sudah habis untuk hanya digunakan untuk broadcast dan juga IP networknya ya. Jadi berarti sampai /30 setiap jumlah networknya itu tuh dikali 2. Jadi untuk /25 itu ada jumlah networknya ada 2, lalu /26 itu ada 4, lalu 8, lalu 16, dan seterusnya. Dan untuk yang paling banyak itu berarti ada di /30 ya.
Nah, kita langsung saja mencari IP network, range IP, dan juga IP broadcast-nya. Untuk seperti biasa, IP network yang awalan itu akhirnya adalah titik 0. Berarti di sini adalah 192.168.20.0. Oh ya, seperti biasa. Karena kalau kita mengetik satu-satu seperti ini akan memakan terlalu lama waktu. Jadi saya akan mengetik 192.168.20 titik berapapun itu. Tapi saya akan kosongkan terlebih dahulu untuk oktet terakhirnya, agar nanti saya tinggal mencari oktet yang terakhir saja atau menambahkan oktet yang terakhir tanpa perlu menambahkan atau mengetik 192 lagi, agar kita mengefisiensikan waktunya ya. Saya akan speed up saja. Nah, di sini saya sudah menambahkan. Nah, untuk seperti biasa, IP network yang pertama itu adalah 0. Lalu untuk di range IP yang pertama itu sudah pasti 1. Kita tambahkan dulu di sini 1. Lalu dari 0 ini yang IP network kita tambahkan jumlah IP valid yang totalnya ada 30. Berarti di sini 20.30. Lalu untuk IP broadcast-nya adalah 31. Saya akan sedikit memperlebar ukuran ini ya, biar lebih terlihat. Nah, ini tuh berarti seperti ini. Lalu untuk selanjutnya yaitu untuk network yang kedua, IP networknya adalah kita tambahkan 1 dari IP broadcast yang terakhir, berarti 32. Lalu untuk range IP yang pertama adalah 33 ya, 33. Lalu dari 32 ini kita tambahkan 32, yang artinya berarti totalnya adalah 62. Lalu untuk IP broadcastnya artinya adalah 63. Lalu selanjutnya untuk network yang ketiga kita tambahkan IP network yang ketiga adalah tambahkan 1 dari 63, berarti 64. Lalu untuk di sininya berarti 65. Lalu 64 ditambah 30 artinya 94. Lalu di sini berarti adalah 95. Lalu di sini kita tambahkan lagi untuk network yang keempat adalah 96 IP networknya. Lalu IP range yang pertama berarti adalah 97 sampai dengan 96 kita tambahkan 30, berarti 126. Lalu untuk IP broadcastnya berarti 127. Untuk network yang kelima adalah 128 IP networknya. Lalu range IP-nya adalah 129. Untuk 128 ditambah 30 berarti 158. Berarti IP broadcastnya adalah 159. Ini adalah untuk network yang kelima. Maaf saya terlalu cepat, tapi saya pikir untuk kalian sudah mengerti ya sedikit, seperti yang saya praktekkan di yang sebelumnya. Lalu untuk yang network yang kelima berarti kita tambahkan 1 dari IP broadcastnya, berarti 160. Untuk range IP-nya yang network keenam adalah dari 160 kita tambahkan 1, 161. Lalu kita tambahkan untuk yang range IP dari yang network ke-6, berarti dari 160 kita tambahkan 30, berarti 190. Untuk IP broadcastnya berarti adalah 191, karena kita tambahkan 1 dari 190. Untuk network yang ketujuh, untuk IP networknya adalah 192. Lalu IP range-nya adalah 193 sampai dengan 192 ditambah 30, yang artinya 222. Ya, itu benar. Yang di sini berarti 223. IP broadcast-nya 223 untuk network yang ketujuh. Untuk network yang ke-8 kita tambahkan 1 dari IP broadcast yang terakhir, berarti 224. Untuk IP validnya adalah 225 sampai dengan
Dari 224 kita tambahkan 30, berarti 254. Dan untuk IP broadcastnya adalah 255. Dan ini adalah jumlah networknya ada 8. Dari tabel ini jumlah networknya ada 8. Lalu jumlah IP validnya kita bisa lihat dari sini. Dari ke-8 network ini. Dan semua IP yang ada di sini adalah menggunakan prefix /27 dengan netmask yang ini ya. 255.255.255.224. Dan untuk /27 angka binernya adalah untuk di oktet yang terakhir, angka biner yang satunya itu adalah ada 3 dan untuk nolnya ada 5. Dan sepertinya hanya itu saja untuk study case yang kedua ini. Dan sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau terlalu kecepatan atau ada bahasa yang kurang pantas. Apabila kalian mau menanyakan sesuatu, kalian bisa ketik saja di komen, lalu saya akan memberitahu jawabannya. Atau apabila ada yang kalian kurang mengerti, kalian bisa ketik saja di komen, atau kalian bisa mem-WA saya via Linktree yang saya sediakan di deskripsi YouTube saya ya. Dan sekian saja video dari saya. Sekian, terima kasih saya sudah menonton sampai akhir. Bye bye guys.